biasa nih ya. Teman kita usahanya kedai kopi ya. Kita kenal dulu sama Mas Bimo. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Berry. Ini usahanya namanya apa Mas? The Kultur. The Kultur Coffee. Kenapa namanya The Kultur Coffee? The Kultur Coffee sebenarnya dari bahasa Belanda. Mas. Kenapa pakai bahasa Belanda? Karena emang kopi itu dulu dibawa oleh bangsa Belanda ke tempat kita. Itu The Kultur ya. satu itu ya. Yang kedua, The Kultur itu apa? The Kultur itu budaya. Budaya ya. Budaya. Karena emang kopi ya kan zaman dulu itu udah jadi budaya kita sebagai orang Sumatera Selatan. Kopi pagi kayak gitu. Jadi kalau kita ke daerah, mau itu ke daerah Palawang, terus juga Semendo, Pagarala, pada saat kita datang ke rumah mereka ya kan, itu pasti yang dikasih duluan itu kopi. Iya benar. Iya, karena emang di sana tuh udah budaya. Makanya namanya The Kultur ya. The Kultur. Awalnya dari itu. Jadi bangsa Belanda bawa kopi ke tempat kita, terus juga emang kopi itu udah jadi budaya kita sebagai orang Indonesia begitu. Nah, bisnis kopi ini kan banyak ya Mas. Ada yang mulai dari sebuah pinnya atau dari biji kopinya sendiri, ataupun juga ada teman-teman yang mulai kedai kopi dari memang kopi shopnya. Ya. Nah, kalau misalnya The Kultur ini, itu awalnya apa sih? Sebenarnya kalau The Kultur ini kopi bubuk awalnya. Kopi bubuk, jualan kopi bubuk benar. Kopi bubuk. Dulu kita itu bukan mesin espresso duluan. Pada saat itu kita punya mesin roastingnya duluan. Ya, pada saat industri kopi lagi panas ya kan, kita udah punya mesin pada saat itu. Jadi kita itu investasinya udah gede banget ya awalnya. Bukan gitu Mas. Jadi kita tuh kayak punya banyak pressure Mas. Satu kita baru ya kan, terus juga kita tuh emang berpikirnya pada saat itu kita tuh jual kopi bubuk aja. Kopi bubuk daerah kita. Kebetulan saya dapat istri orang Pakawang. Saya main ke sana, saya ngeliat nenek-nenek saya di sana, dia petani kopi. Mereka ngeluh kopi setiap hari itu turun terus ya kan. Pada saat itulah kita tuh berpikir gimana caranya kopi ini punya nilai jual kayak gitu. Oh, makanya di produknya dulu ya. Di produk beatsnya itu, jadi kayak kemarin ya kita sering main ke daerah untuk ngasih insight baru untuk orang-orang sana supaya kopi ini punya produk jadi kualitas yang baik gitu. Jadi kayak dikasih tahu ya, edukasi dulu ya. Iya. Jadi itulah kenapa akhirnya kita tuh kemarin bukan si mesinnya dulu, kita tuh lebih ke mesin roastingnya dulu kemarin Mas. Emang bahwasanya kemarin tuh kita pengen kopi ini ya kan nggak kayak dijual, maksudnya nggak murah. Pada saat kita nge-treatmentnya bagus kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak kopi juga dengan satu bahan baku dia bisa kita ciptakan proses yang macam-macam. Terus juga nanti mereka punya karakter masing-masing dan di situ akhirnya si kopi itu punya nilai jual yang lebih tinggi. Jadi kopi itu awalnya dari Pahlawan. Nah, ini pertama kali muncul brandnya mulai dari kapan? Sebenarnya kalau brand kita mulai itu dari tahun 2017, tapi kita tuh lebih banyak ke daerah pada saat itu. Kalau untuk The Kulturnya sendiri itu kita berdiri di tahun 2019 pertengahan. Jadi kita bikin CV atau nama ya. Jadi di 2017 itu tapi sebenarnya sudah develop ya, udah develop produk, marketnya sudah dipikirin, sampai akhirnya menemukan titik harus dibikin sebuah brand di 2019. Jadi brand The Kultur ini di 2019 itu mulainya dari jualan bubuk kopi. Tempatnya di mana pertama kali? Sebenarnya kalau tempat kita di rumah pada saat itu Mas. Di rumah saya di Kemper. Jadi waktu itu 2019 di rumah. Di rumah. Jadi kita jualan lebih ke online. Lebih ke online kayak teman-teman kita yang butuh kopi, ya kan, kita kasih, terus juga kita cobain mereka butuhnya seperti apa. Awalnya seperti itu kayak gitu loh. Baru mulai kepikiran buka store-nya pas di tahun 2000 ke akhirnya 2019 akhir. Iya, tepatnya di bulan Desember pada saat itu. Itu yang ini ya? Yang di sini. Ini yang di cabang Jakabari. Jakabari. Jadi kita sekarang lagi di kedai Mas Bimo yang The Kultur yang di Jakabari ya. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat tulisannya ada di sini. Dan teman-teman ya luar biasa ya, Mas Bimo mulai dari yang ada di sekitar ya. Kedai kopi biasanya kan dari sebuah kopi yang mewah
tua atau memikir tempat kedai kopinya yang bagus dulu baru mulai bisnis. Ya kan, biasanya gitu kan. Tapi ini ternyata mulai dari kopi bubuk yang saya pikir di awal nggak berpikir seperti itu sih malah. Iya. Kopi bubuk ya. Juga kalau kita ngelihat dulu di story kita di Instagram, itu emang sengaja kita nggak upload untuk proses awal-awal kita. Dulu meja bar kita pun nggak kayak gini sebenarnya. Kita lebih kayak jualan banget mas, jualan apa ya, kayak warung. Jadi semua ada di sini pada saat itu. Mau itu snack, mau itu sirup-sirupan, semua ada di sini. Iya. Jadi emang proses itu guru lah buat kita. Jadi emang kawan-kawan yang datang, ya kan. Kadang kalau kita nggak terima, kita tuh kadang menolak. Ya menolak sudah maksudnya. Kadang kawan-kawan yang datang itu ngasih insight bagus buat kita. Tapi karena kita ngerasa kita tinggi mungkin, terus akhirnya masukan mereka tuh sering nggak kita ambil kayak gitu. Jadi balik lagi kayak step tempat dan lain-lain itu sebenarnya dari kawan-kawan yang datang yang akhirnya terciptalah proses yang sekarang jadi lebih efisien untuk kita memproses kopi ini. Apa sih bedanya betul kopi dengan yang lain? Sebenarnya kalau untuk perbedaan sama aja. Kita tuh kayak produk kopi mungkin semua orang bisa buat sama seperti punya kita kayak gitu loh. Karena balik lagi ya kopi kalaupun kita lihat itu beda-beda tipis lah dari proses roasting. Terus juga bahan baku yang kita pakai rata-rata ya sirupnya kebanyakan sama, susunya sama kayak gitu. Yang saya ingin kulik adalah ini mas tentang sebuah proses sampai di sini. Gitu loh. Jadi dari base, dari petani segala macam. Katanya saya dengar juga sudah ada tempat produksi sendiri ya. Itu seperti apa tuh? Kalau itu sih kayak jalan aja sih mas, kayak kita jalan aja. Kemarin juga kan di tahun 2017, 2018 kita emang sering ke daerah, sering ke Palawan, ke Mendo, ya kan. Akhirnya ya ketemu sama orang-orang di sana, ketemu orang di sana, terus juga kita cerita, terus mereka juga mau sama-sama berubah, terus mengupayakan ini, ya kan. Akhirnya sampai sekarang, dan kita sekarang udah punya juga rekan di sana yang sekarang alhamdulillah udah bagus, ya kan. Punya greenhouse untuk standar kopi yang lebih baik. Wow, jadi sudah ada dum dari ya? Sudah ada dum. Iya. Karena kalau zaman dulu di tahun berapa? Mungkin di tahun 90-an kalau kita lihat di daerah kalau sumur biji kopi di jalan. Bener. Ya. Itu kalau di Palawang itu masih itu mas, kayak di jalan-jalan itu emang sengaja. Karena biar cepat kering. Kering. Karena kita nanya ya kan, ini kenapa kalau dijemur jalannya itu emang sengaja. Karena kalau kita bawa mobil ke sana ya kan kita malah takut untuk ngelindas itu. Nah, ternyata emang sengaja mereka supaya kopinya cepat kering. Gitu. Nah, itu luar biasa. Kalau teman-teman main di daerah Patawang ya, masih ada ya? Masih ada itu kalau consider biji kopi itu di jalan. Iya. Jadi jangan takut, lewat aja. Karena memang ternyata sengaja. Nah, kultur ini kan saya rasa sudah lumayan lah ya, lumayan proper lah ya. Karena melihat mesinnya, terus juga dari tadi barista saya juga ada tadi. Lumayan banyak kita harus dibikin closing. Siap. Bagus trainingnya ini ya. Terus juga masalah legalitas mas. Ya. Kenapa kok di awal sudah memikirkan legalitas? Karena kita berpikir ya usaha yang kita bangun ini jadi investasi kita. Kebanyakan orang kan gini, kebanyakan orang itu berpikirnya itu mau jualan. Kebanyakan itu emang baik buat kita untuk startup di awal, ya kan? Tapi sebenarnya pada saat kita berpikir bisnis ini bakal jangka panjang, ya kan? Waktu kita dari sekarang sampai ke depan itu adalah investasi kita sebenarnya. Terus juga kapan investasi itu bisa menjadi nilai? Pada saat kita udah mendaftarkan. Pada saat kita nggak daftarin, ya kita nggak punya investasi. Jadi kalau kayak sekarang ya kan, mau besok setahun, 2 tahun, ini kan investasi yang berjalan buat kita, kayak gitu. Itulah kenapa akhirnya kita daftarin ini kita betul-betul udah mulai dari awal. Gitu. Terus juga kan udah ada JP ya? Ya, udah ada. Itu juga dari awal juga? Udah dari awal. Masya Allah. Dari 2019 itu? 2019 dari. Berarti udah melek lah ya masalah
ya legal itu sudah lumayan melek. Mas. Alhamdulillah Mas, karena banyak teman-teman juga yang ngasih masukan, terus juga sering sharing juga sama teman, ya kan akhirnya ya kita ceritain. Sama kayak teman-teman yang lain kan mungkin berpikir belum lah katanya ada belum ada, tapi tergantung kita melihat di sisi kita ke depan ya. Dan ternyata menurut Mas sangat penting penting banget. Ya. Terus juga kita dibilang bisa bernilai kalau nggak didaftarkan, kalau nggak ada badan hukumnya kan nggak bisa ya. Nggak bisa Itu misalkan kayak kita punya data cash flow kita hari-hari aja, kalau kita nggak punya badan, terus kita nggak ada pencatatan, itu kan jadi nggak bernilai buat kita. Betul. Tapi kalau kita punya pencatatan, kita terdaftar, terus juga kita punya aplikasi kasir online yang setiap saat kita bisa lihat, Omsetnya, terus ya. omsetnya, data semua itu kan jadi nilai kita nih ke depan gitu. Ini kayaknya buat investor ya. bisa kayaknya. Oke, dan mungkin kita bakal bahas nanti Mas di episode kedua ya. Tetap di podcast Beris Consulting.